Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam rangka untuk menuntut ilmu, belajar, dalam rangka untuk mempelajari agama kita. Dan insyaallah pembahasan kita pada hari ini tentang fikih jamak dan qasar dalam sholat yang kita ambil dari kitab Al-Fiqh Al-Miyasar. Maka penulis kitab fikih Miyasar sebelumnya beliau menyebutkan tentang di sholat di ahlil aqdah, sholat orang yang memiliki udzur. Maka beliau mengatakan ahlul aqdah, orang yang punya udzur dalam sholat yang dimaksud humul marta wal musafirun, orang sakit, al musafirun, orang yang sedang safar, wal khaifun, dan orang yang ketakutan. Alladzina yatamakkanuna min adabis shalah, yang mereka tidak mungkin untuk mengerjakan sholat ala sifatil lati yu'addiha ghairul ma'qul, sesuai dengan tata cara orang yang enggak punya udzur, enggak punya masalah. Faqad khaffafa syari'u anhu, dan syariat memberikan keringanan kepada mereka. Orang yang dapat udzur ada tiga tadi: orang yang sakit, musafir, atau orang yang memang tidak mungkin melaksanakan sholat sebagaimana yang seharusnya. Ketika kita orang yang ketakutan, fayusalluna hasada istita'atihi, maka mereka boleh sholat sesuai dengan kemampuannya. Apa dalilnya? Firman Allah di surah Al-Hajj ayat 78. Di surah Al-Hajj ayat 78 Allah katakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj, dan Dia Allah tidak menjadikan untuk kalian kesulitan dalam agama ini. Maka agama Islam dibangun di atas kemudahan. Ketika ada udzur untuk mengerjakan sholat sebagaimana mestinya, maka Allah berikan keringanan. Dalil yang lain firman Allah di surah Al-Baqarah 286. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak ada membebani seseorang di luar kemampuannya. Demikian juga di surah At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka kaidahnya, fa kullama wujidatil masyaqqah wujidat taysir. Maka ketika ada kesulitan, maka wujidat taysir, di sana ada kemudahan. Jadi ketika ada kesulitan, ada kemudahan. Atau kalau kaidah yang disebutkan Imam Syafi'i, idza taqal amru intasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Apabila sesuatu itu sempit, maka menjadi meluas, dan apabila sesuatu itu luas, maka dia menyempit. Maka ketika ada kesempitan, seorang dia tidak bisa sholat sebagaimana mestinya karena ada udzur, boleh jadi sakit, boleh jadi dia safar, boleh jadi ketakutan, maka dia diberikan kelonggaran, boleh sholat sebagaimana yang dia mampu. Dari poin pembahasan yang pertama, kaifiyatus sholatil marid, tata cara sholat orang yang sakit. Wal maridu, yang dimaksud dengan orang yang sakit, huwa alladhi iqalla sihhatu badani, orang yang kesehatan badannya bermasalah.
Jadi orang yang kesehatan badannya bermasalah, maka itu sawa'un kana dzalika kulliyan aw juz'iyyan. Sama saja apakah seluruh badannya terasa sakit atau sebagiannya. Wa yalzamul maridu an yusalliya maktubatan qa'iman. Orang yang sakit wajib sholat dengan berdiri. Ala ayyi sifatin kana, sesuai dengan tata cara yang dia mampu kerjakan. Walau ala hay'atir rafi, meskipun seperti orang lumpuh. Misalkan orang sakit, dia mampunya berdiri tunduk seperti orang lumpuh, maka wajib sholat dengan berdiri meskipun posisi berdirinya tidak sempurna seperti orang yang lumpuh. Liman bidhahrihi marad, bagi orang yang punggungnya sakit, la yastati'u an yamudda dhuhrahu, dia tidak mungkin meluruskan punggungnya, tidak berdiri tegak seperti lumpuh, maka dia harus berdiri. Mustanidan ila jidari, atau bahkan dia perlu bersandar ke dinding. Meskipun dia bersandar ke dinding, au amudin atau ke tiang, au ala asro atau megang tongkat, bersandar kepada tongkat. Jadi intinya tidak boleh seorang dia sholat fardu dengan duduk padahal mampu berdiri, meskipun berdirinya tersebut tidak sempurna. Berdiri seperti rukuk, berdiri dia harus bersandar ke dinding, ke tembok, atau harus membutuhkan alat bantu seperti tongkat. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika kalian diperintahkan melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian. Kemudian mampunya berdiri seperti itu, mampunya berdiri seperti orang yang dia harus memakan tongkat, maka dalam hal ini kerjakan semampunya. Maka kata penulis fikih muyasar, fa illam yastati' qa'idan, kalau tidak mampu berdiri maka dengan duduk. Fa illam yastati' fa'ala jaddihi, kalau tidak bisa duduk miring ke arah kanan. Miring ke arah kanan berarti kepalanya ke arah utara, wajahnya menghadap ke arah kiblat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain, berdasarkan sabda Nabi kepada Imran bin Husain, beliau sakit ambeien Imran bin Husain, maka kata Nabi, sholli qa'iman, wahai Imran, sholat dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau kau tidak mampu maka dengan duduk. Fa illam tastati' fa 'ala janbin, kalau tidak mampu maka dengan miring ke arah kanan, dengan posisi wajah menghadap arah kiblat, berarti kepalanya di utara kalau di tempat kita. Fa'in ajazan dari kulli, kalau dia tidak mampu melaksanakan hal tadi, berdiri tak bisa, duduk tak bisa, miring ke kanan tak bisa, sholat ala hasabi hali, dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Apa dalilnya? Tadi Allah katakan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka ini faedah penting. Wala tasqutus shalah anil marid madama akhuhu thabitan. Sholat itu gak mungkin gugur dari orang yang sakit selama akarnya waras. Tidak boleh seorang dia meninggalkan sholat dalam kondisi sakit mada ta'akluhu habitan, selama dia akarnya waras, punya ingatan, ya, maka tetap wajib sholat. Hatta sholat bil imam, meskipun dia sholat dengan imam itu hanya isyarat. Orang dia gak bisa gerak, hanya bisa dimembaringkan tidur, maka hanya berbicara dengan kepala, maka dia lakukan.
Liqudratihi ala dzalika ma'aniyah, karena mampunya dia demikian, namun harus disertai dengan niat. Wa yu'minul malik al-musalli jalisan fi ruku' wa sujud bi ra'sihi imanan. Maka orang yang sakit ketika sholat dia berisyarat ketika duduk, yaitu dengan duduk dalam rukuk dan sujud dengan kepalanya imanan yang berisyarat. Wa yaj'alu as-sujuda afdhalu min ar-ruku', dia jadikan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Fa idza ajaza 'anil iman bi ra'sihi aw ma'a bi ayn, bahkan seandainya tidak bisa berisyarat dengan kepala, maka berisyarat dengan mata. Jadi kedap-kedip, memejamkan atau membuka mata. Maka ini terkait ahli udzur yang pertama, orang yang sakit. Maka ini faedah, tidak boleh seorang muslim meninggalkan sholat sama sekali, kecuali dia akannya sudah tidak waras. Bagaimanapun kondisi sakitnya, meskipun dia dalam hal ini pakaiannya kena najis dan tidak mungkin diganti misalnya, maka dia sholat sebagaimana yang dia bisa. Dalilnya tadi firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Baik, kemudian kita masuk ke pembahasan kita, sholatul musafir, sholat orang yang safar. Maka ada beberapa pembahasan. Awalan, yang pertama, qasrus sholat ar-rubaiyah, mengqasar sholat yang 4 rakaat. Jadi bagi seorang musafir maka dianjurkan baginya mengqasar sholat yang 4 rakaat. Dan pembahasan yang pertama, fi hukmil qasri, hukum mengqasar sholat. Maka kata penulis fikih biasa, la khilafa baina ahli ilm, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama fi masyru'iyyati qasri shalah ar-rubaiyah lil musafir, disyariatkannya mengqasar salat yang 4 rakaat bagi musafir, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munzir dalam Al-Ijma'. Jadi para ulama tidak berbeda pendapat, artinya sepakat seorang musafir disyariatkan mengqasar sholat, disyariatkan mengqasar sholat. Mengqasar itu maknanya meringkas sholat, 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wa dalil dari apa dalil disyariatkannya mengqasar sholat? Dalilnya Al-Quran wa sunnah wal ijma'. 3. Al-Quran, hadis dan ijma'. Al-Quranu, ada pun dalil dari Al-Quran, firman Allah di surah An-Nisa 101. Maka di surah An-Nisa ayat 101 Allah katakan, wa idza darabtum fil ardi, jika kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, falaisa alaikum junahun, maka tidak mengapa bagi kalian antat suruh minas sholat, mengqasar sholat. In khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut, khawatir diserang oleh orang kafir. Maka ayat ini surah An-Nisa ayat 101 dari zahirnya menunjukkan ketika seorang dia safar, yang boleh baginya untuk mengqasar sholat adalah ketika takut diserang oleh orang kafir. Karena Allah katakan di dalam ayat ini, in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Jadi kalian itu falaisa alaikum junahun, ada dosa bagi kalian atas suruh minas sholat, mengqasar sholat jika kalian khawatir diserang oleh orang kafir. Jadi maksudnya
Kalau orang dia sabar, kemudian tidak khawatir diserang oleh musuh, diserang oleh orang kafir, maka sholatnya tamam, sholatnya sempurna 4 rakaat. Sholatnya sempurna 4 rakaat. Namun pemahaman dari ayat ini dijelaskan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwasanya wal qasru jaizun fis safar fi halil khauf wa ghairi. Qasar sholat itu boleh untuk orang yang sabar, baik dalam kondisi takut atau tidak. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lama su'ila ketika beliau ditanya anil qasri tentang mengqasar sholat, waqad aminan nas, padahal kondisi manusia tenang, nyaman, gak ketakutan, maka Nabi shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Qasar sholat itu sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Maka ini dari jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak cukup memahami Al-Quran dari pemahaman dia tanpa menengok terhadap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang benar surah An-Nisa 101 dohirnya menunjukkan mengqasar sholat itu bagi musafir boleh kalau dia takut diserang orang kafir. Namun ketika Nabi ditanya oleh sebagian sahabat terkait hukum mengqasar sholat, ya, ketika sabar pada kondisinya aman, maka Nabi katakan shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Jadi qasar itu sedekah yang memberikan kepada kalian, faqbalu shadaqatahu, terima sedekahnya. Maka ini dalil fungsi hadis menjelaskan Al-Quran. Jadi meskipun dohir ayat An-Nisa 101 hanya untuk orang yang takut ketika sabar, namun ketika Nabi ditanya dalam kondisi aman juga menyebutkan kita diperintahkan untuk menerima sedekah Allah yang berupa syariat mengqasar sholat bagi musafir. Kemudian wali'anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alasan yang kedua, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa khulafa'ahu dawamu alaihi, dan para khulafa ar-rasyidin pengganti beliau mendawamkannya, merutinkannya. Jadi Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kalau sabar pasti mengqasar sholat. Itu makna mendawamkannya. Apa dalilnya? Dalilnya perkataan Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, "Inni sahitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar." Aku pernah menemani Nabi dalam safar. Fa yazid ala rakataini hatta qabalahu. Maka Nabi tidak pernah menambah sholat lebih dari 2 rakaat hatta qabalahu, hingga Allah wafatkan beliau. Wa sahitu Abu Bakr falam yazid ala rakataini hatta qabalahu. Demikian juga aku pernah safar bersama Abu Bakar, maka Abu Bakar tidak pernah ketika safar sholat lebih dari 2 rakaat hingga Allah wafatkan beliau. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan Umar dan Utsman. Maka ini menunjukkan bahwasanya para khulafa ar-rasyidin mereka juga mempraktekkan hal ini. Ketika safar mereka mengqasar sholat. Demikian juga Nabi. Kemudian warwa Ahmad Ali bin Umar marfu'an. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar secara marfu'. Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhsah, kama yakrahu an
antuta maksiatmu. Jadi kata Abdullah bin Umar secara marfu berarti hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Sesungguhnya Allah suka apabila rukhsahnya diambil, sebagaimana Allah benci apabila maksiatnya itu dikerjakan. Jadi karena Allah itu benci apabila seorang mengerjakan maksiat, sebaliknya Allah suka kalau Allah memberikan keringanan, rukhsah maka diambil. Maka ini dalil yang menunjukkan kata makruh. Jadi kata makruh menurut makna syariat itu haram, bukan makruh sekedar makruh dibenci. Kalau melakukan seorang dibenci, ya kan? Kemudian kalau seorang dia melakukannya maka dibenci, kalau meninggalkannya ya utama. Tidak demikian. Makna makruh dalam terminologi syariat itu haram. Di dalam hadis ini kata Nabi, karena yakrahu antuka maksiatu, sebagaimana Allah gak suka. Yakrahu di sini maknanya Allah mengharamkan apabila seorang berbuat maksiat. Gak ada maksiat yang makruh menurut ulama fikih. Semua maksiat itu haram. Oleh karena itu kata maksiat menurut terminologi syariat itu maknanya haram. Beda dengan istilah fuqaha. Ya, beda dengan istilah fuqaha. Kemudian wa anal ijma, adapun ijma di dalil dari Al-Qur'an An-Nisa 101, dalil dari hadis juga sudah ada. Itu hadisnya Nabi ketika ditanya terkait qasr pada kondisinya aman. Adapun ijma fal qasru minal umur al-ma'lumati minad-din bid-darurah. Adanya qasr salat termasuk perkara yang semua orang Islam tahu. Jadi saat ini semua orang Islam tahu. Wa qad istama'at alaihi al-ummah, umat Islam sepakat akan hal ini. Wa ala hada, oleh karena itu atau berdasarkan hal ini, fal muhafadzatu ala hadhihi sunnah wal ahdu bi hadhihi rukhsati aula wa afdalu min tarkiha. Melestari sunnah ini, mengambil rukhsah ini lebih baik dan lebih utama dibandingkan meninggalkannya. Maka ketika seorang sahabat, mana yang lebih baik, dia sholat yang sempurna atau qasar, maka secara umum qasar itu yang lebih baik. Bal kariha ba'du ahli ilmi al-zaman, pada sebagian ulama memakruhkan bagi musafir sholat dengan itmam sempurna. Maka sebagian ulama memakruhkan ketika safar kok sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat, hukumnya makruh. Kenapa? Wadhalika li syiddati mudawamati an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'ashabi ala hadhihi sunnah. Karena Nabi sangat merutinkan sunnah ini ketika para sahabat beliau. Wa anna dhalika kana hadiyu al-mustamir al-dari, dan ini merupakan petunjuk Nabi yang terus menerus. Jadi di sini dalil dari disyariatkan atau hukum qasar adalah sunnah. Jadi hukum qasar adalah sunnah. Ya, qasar dalam safar itu ada 2 pendapat. Sebagian ulama mengatakan wajib. Pendapat yang jumhur mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Jadi jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Ada sebagian ulama di antaranya yaitu Imam Abu Hanifah, ketika juga Ibnu Hazm berpendapat mengqasar salat hukumnya wajib. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama Malikiyah yang mengatakan kalau seorang musafir itu wajib mengqasar salat.
Jadi kalau jumhur, mayoritas para ulama katakan hukumnya sunnah muakkadah. Dari pembahasan berikutnya, kita di sholat allati yajuzu fiha al-qasr. Sholat apa? Qasr. Jadi sholat apakah yang boleh diqasr? Maka kata beliau, as-sholatu allati yajuzu fiha al-qasr hiya as-sholatu rubaiyah. Sholat yang boleh diqasr adalah sholat yang 4 rakaat. Jadi sholat yang boleh diqasr, sholat yang 4 rakaat. Wahiyya, yaitu sholat dhuhri wal asri wal isya. Zuhur, asar dan isya. Wala tuqsadu sholatu subhi wal maghrib ijma'an. Maka sholat subuh dan maghrib tidak boleh diqasr ijma'an, dengan kesepakatan para ulama. Gak mungkin orang sholat subuh 1 rakaat atau sholat maghrib gimana qasrnya 1,5 rakaat, gak ada. Maka para ulama sepakat untuk sholat subuh dan maghrib gak mungkin diqasr, gak mungkin diringkas. Kenapa? Lifiqhihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min ba'di. Karena perbuatan Nabi dan sahabat-sahabat setelah beliau. Wa liqauli Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Demikian juga perkataan Abdullah bin Abbas, "Faradallahu sholata ala lisani nabiyyikum fil hadri arba'an wa fis safari raka'atain." Kata Ibnu Abbas, Allah telah mewajibkan melalui lisan Nabi kalian sholat ketika tidak safar 4 rakaat. Wa fi safar raka'atain, namun ketika safar 2 rakaat. Artinya kosong. Dan sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Padahal ada, maka ini menunjukkan anna rubaiyata hiya maqsudah. Salat yang 4 rakaat itulah yang dimaksudkan boleh dikosong. Adapun yang 2 atau 3 rakaat yang enggak boleh dikosong. Jadi nggak boleh seorang yang kosong sholat subuh, ya, dalam safar sholat subuh 1 rakaat, nggak boleh. Atau sholat maghribnya 1,5 rakaat, nggak boleh. Kemudian pembahasan berikutnya, sekarang di hadis safar, batasan atau definisi safar, alladzi tasur fihi sholatu wa naum, yang seorang boleh mengqasar sholat dan jenis safar. Ini kan pembahasan safar. Nah, safar itu batasannya apa? Kapan seorang dikatakan statusnya sebagai musafir? Maka kata beliau, haddus safar alladzi taksuru fihi sholat 16 farsakhan takbidan. Batasan safar yang orang itu boleh mengqasar sholat sekitar 16 farsakh. Wahya arba'atu qurun, yaitu 4 baris. Wabil ahyar, kalau dikonversi ke mil, karena niyatun wa arba'una milah, 48 mil. Bahwa ayuqalibu thamanina kilometron, dan itu kalau dikonversi ke kilometer sekitar 80 kilometer. Jadi kalau orang dia melakukan perjalanan, jarak tempuhnya itu 80 kilometer, maka dia dikatakan safar. Wahya yamani qasidani fi zamanin mu'tadil, kira-kira 2 hari, ya, apabila cuacanya bagus, bisairil aqwal, dengan perjalanan membawa barang, wadabil abda, dan jalan kaki. Jadi naik onta, membawa beban, atau jalan kaki. Wasannan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa lailatan safaron, dan Nabi menamai perjalanan sehari semalam dengan safar. Maka kalau di zaman Nabi jarak 80 km itu seperti perjalanan sehari semalam. Jadi seperti perjalanan sehari semalam.
Wa kana Ibnu Umar, yaitu sehari semalam dengan jalan kaki. Dan Ibnu Umar ketika juga Ibnu Abbas yuqassirani wa yuqattirani fi arba'ati furud. Mereka berdua mengqashar salat dan berbuka, artinya tidak puasa, fi arba'ati furud, ketika melakukan perjalanan 4 hari lagi 16 fasa 48 mil atau 80 km. Wa yasitat wa asyara farsakhon, yaitu 16 fasa. Maka ini mereka Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar mengqashar salat. Jadi ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama terkait jarak qashar. Kapan seorang dikatakan qashar? Yaitu apabila menempuh perjalanan 80 km. Jadi apabila seorang dia menempuh perjalanan 80 km, maka dikatakan dia sebagai musafir. Jadi dikatakan dia sebagai musafir. Kemudian kapan seorang mulai menghitung bahwasanya dia menempuh perjalanan 80 km tadi? Kata para ulama, yaitu tatkala dia meninggalkan daerah pemukiman. Jadi hitungannya bukan dari rumah dia, tapi ketika meninggalkan daerah pemukiman, maka itu dikatakan perjalanannya 80 km setelah meninggalkan daerah pemukiman. Kemudian wa amma nahwuhu, adapun jenis safarnya, fahuwa safarul mubah, safar mubah. Kasafari tijarah, seperti safar untuk mengadakan perdagangan, wanuzah atau wisata, wasafar al-wajib atau safar wajib, kasafari lil haji wal jihad, safar untuk menunaikan ibadah haji dan jihad, wasafar al-masnun al-mustahab atau safar yang sunnah. Jadi safar yang boleh seorang dia mengqashar sholat minimal safar mubah. Jadi kalau safarnya wajib, sunnah lebih boleh lagi. Nah, yang safar sunnah apa contohnya? Kasafar li ziyarah, safar untuk berkunjung. Wa safar li marrah atsaniyah fil hajj, atau safar untuk haji yang kedua kali. Wa ala hada, maka berdasarkan hal ini, fasafarul muharram la yajuzu fihi al-qasr. Safar yang haram tidak boleh mengqashar sholat. Jadi kalau orang misalkan safar dari Bogor ke Surabaya, tujuannya untuk ngerampok misalkan di sana, nggak boleh dia mengqashar sholat. Tujuannya ke Surabaya untuk mencuri di sana, maka karena safarnya safar haram, maka perjalanan dari Bogor ke Surabaya tidak boleh mengqashar sholat. Jadi kan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Maka wa'ala hada, berdasarkan hal ini, fasafar al-muharram la yajuzu bihi al-qasr. Safar yang haram tidak boleh seorang yang mengqashar sholat. Ala ra'yi katsirin minal ulama, berdasarkan pendapat mayoritas para ulama. Baik, terkait dengan tadi kapan seorang dia dikatakan safar, kalau pendapat jumhur mayoritas para ulama mengatakan seorang musafir apabila dia menempuh perjalanan sejauh 80 km, dihitung bukan dari rumahnya, tapi setelah meninggalkan daerah pemukiman. Kemudian sebagian ulama mengatakan bahwasanya safar itu batasannya urf, adat atau kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat menilai safar meskipun kurang dari 80 km, maka statusnya musafir. Adapun pendapat yang lain mengatakan safar itu apabila perjalanannya yang ditempuh 80 km pasti safar.
karena Nabi mengatakan demikian, itu perjalanan sehari semalam, ya kan, itu safar, atau 2 hari jalan kaki itu safar. Tapi kalau kurang dari 80 km dikembalikan kepada adat masyarakat setempat. Kalau masyarakat menilai itu safar, maka dihukumi safar. Oleh karena itu kalau misalkan perjalanan di daerah Jabodetabek sudah biasa orang tinggal di Bogor, kemudian kerja di Jakarta atau kerja di Bekasi atau yang lain, apakah boleh baginya mengqashar sholat? Jawabannya tidak boleh. Selain karena perjalanannya kurang dari 80 km, yang kedua, menurut masyarakat Jabodetabek sudah biasa bolak-balik Bogor, Jakarta, Bekasi, ke Tangerang itu luar biasa. Jadi aktivitas harian, sehingga tidak dikatakan sama. Tidak hanya kalau ke Bandung, ke Jogja, ya, maka ini sama. Selain itu lebih dari 80 km, menurut Turk juga dikatakan sama. Oleh karena itu tidak boleh seorang yang mengqashar sholat, orang Bogor mengqashar sholat, kerjanya di Jakarta, kerja di Jakarta dan dia mengqashar sholat. Kenapa? Tidak boleh, karena statusnya bukan musafir. Statusnya bukan musafir. Perjalanannya tidak disebut safar, baik dari sisi jaraknya, ketika bukan dari rumah ke tempat tujuan, tetapi meninggalkan pemukiman ke tempat tujuan. Kemudian hal yang suruh an-nawa al-iqam. Ini poin yang penting. Apakah orang yang berniat untuk berdomisili di suatu tempat yang mengqashar sholat, di orang dia safar berniat berdomisili nawa al-iqam, apakah dia mengqashar sholat? Maka kata penulis, manawa al-iqamah yang taju ila tafsili, orang yang berniat berdomisili perlu dirinci. Beberapa dari penjelasannya, annahu innawa al-iqamah al-mutlaqah. Kalau seorang dia berniat domisili secara mutlak, lam yaksum, maka dia tidak boleh mengqashar sholat. Dia boleh mengqashar sholat. Di orang, saya safar dari Bogor ke Jogja, ingin tinggal di sana. Dia tidak menyebutkan berapa hari, berapa bulan tinggal di sana. Karena dia berniat untuk domisili, maka tidak lam yaksum, dia tidak boleh mengqashar sholat. Lin ida isbab al-mubih lil qasri fi haddi, karena tidak adanya sebab yang membolehkan qashar baginya. Karena tidak ada sebab yang membolehkan baginya untuk qashar. Jadi karena dia tadi berniat untuk tinggal atau domisili di tempat tujuan. Jadi di tempat tujuan. Kemudian kadzalika in hawa al-iqamah aktsara min arba'ati ayyamin. Demikian juga kalau orang berniat domisili lebih dari 4 hari, maka sejak dia melakukan perjalanan dari rumahnya menuju tempat tujuan, gak boleh mengqashar sholat. Misal orang dia dinas keluar kota, dari Bogor dia dinas ke luar kota, misalkan ke Jogja sepekan 7 hari. Dia sudah beli tiket berangkat dan pulang. Dia tugas 7 hari di Jogja. Maka dia sudah berniat lebih dari 4 hari tinggal di sana. Boleh tidak dia mengqashar sholat? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh mengqashar sholat. Al-aqam li hajatin wa dhanna alla taqdi illa ba'da al-adba'ah. Berniat atau ingin untuk menunaikan kebutuhannya, dan menurut dugaan dia
hajatnya gak akan selesai kecuali setelah 4 hari. Maka dalam hal ini juga tidak boleh mengqashar sholat. Misal orang dia dalam hal ini ada proyek pekerjaan di suatu daerah, misalkan dari Bogor ke Bandung ada proyek di sana. Dia hanya beli tiket berangkat, kemudian belum beli tiket baliknya. Tapi menurut dugaan kuat dia, kalau proyek seperti itu nggak mungkin selesai kurang dari 4 hari. Pasti lebih dari 4 hari, namun berapa harinya dia nggak tahu. Berarti kalau menurut dugaan kuat dia akan iqamah, akan domisili di Bandung lebih dari 4 hari. Menurut dugaan kuat dia demikian, maka dalam hal ini tidak boleh mengqashar sholat. Jadi dia tidak boleh mengqashar sholat. Makanya kalau seorang apalagi mahasiswa misalkan dari Bogor ke Jogja belajar di sana, kemudian dia baru qashar sholat, ya pun dia nggak mungkin, bahkan mungkin studinya selesai juga 3,5 tahun misalkan atau 4 tahun, bahkan lebih daripada itu, maka dia sudah niat tinggal di sana lebih dari 4 hari, bahkan tahunan tinggal di sana, maka tidak boleh mengqashar sholat. Maka setiap sholat wajib diqashar, tidak boleh. Apa dalilnya? Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama di Makkah, fasalla biha inda wa isrina sholatan yafur biha. Nabi pernah tinggal di Makkah, kemudian beliau sholat 21 kali sholat dengan qashar di Makkah. Jadi 21 kali sholat qashar di Makkah. Berarti kalau dibagi 5 sekitar 20, ya, berarti sekitar 4 hari. Maka ini jadikan dalil oleh para ulama bolehnya mengqashar sholat ketika seorang dia dalam hal ini melakukan safar, kemudian niat iqamah maksimal 4 hari. Kalau lebih daripada itu, maka tidak boleh mengqashar sholat. Wadhalika annahu qadima subha rabi'atin, Nabi tiba di Mekah pada pagi hari tanggal 4 Zulhijjah. Fa'aqama ila yaumi tarwiyah, dan Nabi tinggal di Mekah sampai hari tarwiyah. Tarwiyah tanggal berapa? 8 Zulhijjah. Jadi Nabi sampai di Mekah dari Madinah ke Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Beliau tinggal di Mekah sampai hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Fasallah subha tsumma kharaja, dan beliau sholat subuh, kemudian beliau keluar meninggalkan Makkah menuju ke Mina. Jadi sejak tanggal 8 tadi hari tarwiyah. Maka faman aqama arba'ata ayyamin, siapa yang berniat domisili selama 4 hari, al aqalla min iqamatihi, atau kurang dari itu sebagaimana domisili Nabi di Mekah, maka qashara wa man zada, dia boleh mengqashar sholat. Tapi kalau lebih daripada itu sholatnya tamam, jadi sholatnya sempurna, tidak mengqashar sholat. Demikian yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian Anas mengatakan, aqamna di Makkah asran nasuh sholat, kami tinggal di Mekah 10 hari dan kami mengqashar sholat. Makna perkataan Anas, total hari haji Nabi itu 10 hari. Ya. Namun ketika beliau di Mekah 4 hari, itulah mengqashar sholat. Sisanya beliau tidak mengqashar sholat. Wa makna karena makna sebagaimana kami sebutkan, li'annahu hasaba khurujihi ila Mina wa Arafah wa ma ba'dahu min al-asri. Itu menghitung perginya Nabi ke Mina, ke Arafah dan setelahnya itu selama 10 hari, totalnya 10 hari. Wa yasulu in aqama li hajatin bila niyatil iqamah fawqa arba'ati ayyam, dan boleh mengqashar sholat kalau orang dia in aqama li hajat bila niyatil iqamah, seorang dia
ingin memenuhi kebutuhannya di suatu tempat tanpa ada niat domisili di situ, meskipun lebih dari 4 hari, maka dia boleh mengqashar sholat. Misal orang dia pergi dari Bogor ke Surabaya nyari saudaranya yang hilang, dan dia tidak tahu saudaranya ada di mana, dia tidak tahu kapan ketemunya, maka dia tidak berniat untuk domisili di Surabaya. Maka selama dia mencari saudaranya tinggal di Surabaya, apakah itu sepekan, bahkan sebulan, maka dia boleh mengqashar sholat. Kenapa? Dia ke Surabaya aqama lihajatin, tinggal karena ada satu keperluan, yaitu mencari saudaranya bila niat iqamah, gak ada niat tinggal di situ, domisili di situ. Fa'al berarti ayat lebih dari 4 hari. Kalau ketemunya 3 hari, dia langsung balik. Ternyata realitanya baru ketemu sepekan, bulan. Maka selama itu dia boleh mengqashar sholat. Wala yadri mata taqdinya, gak tahu kapan berakhirnya keperluannya tersebut. Al-habasat doliman, atau dia ditahan orang yang dolim. Al-bimatorin, atau ada hujan deras terus menerus. Walau aku masih meskipun dia tinggal tahunan di sini, maka ini boleh mengqashar sholat. Kenapa? Gak ada niat iqamah. Jadi di sini faedah, kapan seorang dia boleh mengqashar sholat? Apabila dia berniat iqamah maksimal 4 hari atau kurang dari itu. Kalau dia tidak berniat iqamah, tinggal di daerah tujuannya, boleh mengqashar sholat meskipun keperluannya selesai lebih dari 4 hari. Tapi kalau berniat iqamah lebih dari 4 hari, apa menurut dugaan kuat dia lebih dari itu, dia tidak boleh mengqashar sholat. Maka dia tidak boleh mengqashar sholat. Ini pendapat mayoritas para ulama berdasarkan kisah hajinya Nabi SAW. Kemudian qala Ibnu Munzir mengatakan, ajma'u ala anna musafir yasuru ma lam yujni iqamatan. Para ulama sepakat musafir boleh mengqashar sholat selama tidak berniat tinggal atau domisili di tempat tujuan safarnya, maka dia boleh mengqashar sholat. Ini pembahasan yang penting yang tidaknya perlu kita. Dan boleh tidaknya mengqashar itu sejak awal. Artinya misalkan kita atau ada orang dinas ke luar kota, misalkan ke Semarang, selama 7 hari sudah beli tiket pulang pergi, maka sejak berangkat dari rumahnya karena lebih dari 4 hari dia tidak boleh mengqashar sholat. Bukan setelah 4 hari tinggal di Semarang, tapi sejak berangkat dari rumahnya maka sholatnya tamam. Dari pembahasan berikutnya, al-halatul lati yajibu 'ala musafir fiha itmam shalah. Kondisi yang wajib bagi musafir untuk menggenapkan sholat, gak boleh kosong. Ada beberapa keadaan. Maka kata penulis, gunakan suarun wa halatun tustasna min jawazil qasri bis safar. Di sana ada beberapa kondisi, beberapa keadaan yang dikecualikan bolehnya mengqashar sholat bagi musafir. Jadi ini berarti pengecualian. Artinya musafir ketika berada dalam kondisi ini gak boleh mengqashar sholat. Yang pertama, tidak kata musafir dimukimin, seorang musafir bermakmum kepada imam yang mukim. Jadi kita sholat di belakang imam yang mukim. Karena imamnya mungkin sholatnya tamat. Misalkan kita rumah kita di Jogja kemudian di Bogor, sampai di sini kita bermakmum kepada imam yang mungkin, maka wajib sholat dengan tamat. Maka fayalzamhu al-itmam, wajib baginya sholat secara sempurna rakaatnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyu'tama bih. Imam diangkat jadi imam untuk diikuti. Di
imam dijadikan imam untuk diikuti karena imamnya ini mungkin sholatnya sempurna, kita sholat musafir, sholat juga secara sempurna. Demikian juga berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas, la masuila anil imam khalfal muqim. Beliau pernah ditanya hukum sholat sempurna di belakang imam yang muqim. Maka kata beliau, tilka sunnah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan sunnah Abul Qasim, itu sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kondisi yang pertama. Yang kedua, tidak karena biman yasuku fihi huwa musafir atau muqim. Kalau dia bermakmum kepada orang yang statusnya diragukan, dia musafir atau muqim. Orang safar bermakmum kepada orang yang menjadi imam, dia nggak tahu ini musafir atau muqim, dia nggak tahu. Faidah dakhala fi sholati khalfa imamin, apabila seorang bermakmum atau masuk sholat bermakmum pada orang wala yadri ahwa musafirun am muqim, dia nggak tahu apakah status imamnya dia itu musafir atau muqim. Ka'ayakun umakor seperti sholat di bandara, wanakbi atau semisalnya, kecuali sesama rombongan tahu. Fa'in nahu yalzamu al-imam, maka wajib baginya sholat dengan sempurna. Li'anna al-qasra lakum dalam niyatin jazimah, karena qasar sholat harus ada niat yang jazimah, niat yang pasti. Amma ma'atarudud fa'in nahu yudhi. Adapun kalau dia ragu, sudah. Kalau dia ragu ya menyempurnakan sholatnya. Ini kondisi kedua, orang bermakmum kepada seseorang yang statusnya diragukan, apakah ini musafir atau muqim. Yang ketiga, wajib bagi musafir untuk sholat secara taman atau itman idza dzakara sholata hadrin fi safar. Kalau dia ingat sholat yang dia tinggalkan ketika gak safar dalam safar. Contohnya apa? Kalau sulit musafir, ada orang safar. Wa fi athna'i safari, di tengah perjalanan safarnya, tadzakara, dia ingat annahu sholat tuhur fi baladi bi ghairi wudu. Dia sholat tuhur di kampungnya belum berwudu. Ya, dia sholat tuhur di kampungnya belum berwudu. Al-tadakar sholatan fa'itatan fil hadri, atau dia ingat sholat yang kelewat ketika dia tidak safar. Misalkan orang safar, dalam hal ini pada subuh pergi dari Bogor ke Jogja. Kemudian ya dari Bogor ke Jogja, dia ingat bahwasanya dia semalam kecapean belum sholat isya. Maka ketika mengqadha atau dia mengerjakan sholat isya dalam safarnya, gak boleh kosong, tapi harus itmam. Kenapa? Dia meninggalkan sholat tersebut di tempat dia yang harusnya dia menyempurnakan atau menggenapkan jumlah rakaat sholatnya. Ini kaidah penting dan difahami. Jadi dia meninggalkan hal tersebut. Huna yalzamuhu an yusalliya tamatan, maka wajib baginya sholat secara sempurna berdasarkan sabda Nabi, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang dia tertidur dari satu sholat atau lupa, maka hendaknya sholat ketika ingat. Jadi sholat ketika ingat. Maka misalkan kita sekarang ingat tuh, tadi malam saya belum sholat isya, sekarang sholat isya. Yakni yusolliha kama hiya, yaitu sholat sebagaimana tata caranya. Kalau 4 rakaat dia 4 rakaat. Walianna hadhihi sholat lazimat utamatan, karena sholat ini wajib dikerjakan secara itmam.
Fayajibu alaihi qada'uha tamatan, maka wajib juga baginya mengqadha secara sempurna. Itu kondisi yang ketiga. Yang keempat, idza ahrama musafir bi sholatin, apabila seorang musafir melakukan sholat takbiratul ihram, yalzamuhu itmamuha, yang itu wajib baginya sholat secara sempurna. Fasadat, kemudian dia batal, wa anada, mengulanginya. Contohnya apa? Ka'an yusalliya al-musafir khalfa mukim, ada musafir sholat di belakang mukim. Berarti tadi kondisi yang pertama kan, apabila seorang musafir sholat di belakang mukim, yalzamuhu al-itmam, wajib sholat dengan sempurna. Nah, ini kondisi yang keempat, ada musafir sholat di belakang mukim. Fayalzamu fi hadhil halati al-itmam, maka dalam kondisi ini wajib sholat dengan sempurna. Fa'idha fasadat alaiha di sholat, apabila sholatnya batal. Misal seorang musafir sholat zuhur di belakang orang mukim, berarti dia wajib itmam. Di rakaat ketiga sampai perut dia belum sempurna, rakaat ketiga dia batal ke belakang, balik sudah selesai, sholat dunia sudah selesai. Apakah dia ketika sholat sendirian ini kosong atau sholat dulu secara sempurna? Jawabannya yang kedua, dia harus sholat duhur secara sempurna. Kenapa? Karena dia memulai takbiratul ihramnya tadi sholat secara sempurna, yaitu dia di belakang mungkin namanya ini ada mengulang sholat, maka wajib baginya untuk sholat secara sempurna. Lazimahu i'adatuha tamatan, wajib baginya mengulangi sholat secara sempurna. Li'annaha i'adatun li sholatin wajibatil itmam, karena dia mengulangi sholat yang wajib dikerjakan secara sempurna. Kondisi yang kelima, idza nawa musafir al-iqamah al-mutlaqah, seorang musafir berniat mungkin secara mutlak tanpa ada kepastian harinya, awil istiqamah atau berniat domisili, maka idza nawa al-musafir al-iqamah al-mutlaqah fil balad, kalau seorang safar dia berniat tinggal di situ secara mutlak, tidak disebutkan berapa hari. Alladzi safara ilaihi, di tempat yang dia safar di situ, duna an yuqayyida dzalika bi zamanin muayyan, tanpa diikat ditentukan dengan waktu tertentu, atau amalin muayyanin, atau aktivitas tertentu. Wa kadzalika idza nawa ittikhadha hadhil balad watanan lahu, atau dia menjadikan tempat tersebut sebagai watanan lahu, tempat domisili dia, fa innahu yalzamuhu itmam sholat, maka wajib baginya sholat secara sempurna. Li'annahu qad qata'a hukmus safar bihaqi, karena hukum safar telah habis dari berhenti dari, karena dia niat untuk tinggal di sini. Fa idza qayyada safar bi zamanin muayyanin yantahi aw amalin yanqadi, kalau dia kaitkan dengan safarnya dengan waktu tertentu dan sudah berakhir, atau amalan yang sudah berakhir aktivitasnya, fa innahu musafir yaqsur sholat, maka dia seorang musafir yang boleh mengqasar sholat. Jadi ini kalau seorang dia niat iqamah secara mutlak, ditinggal di suatu tempat secara mutlak, tidak disebutkan berapa harinya, maka dia tidak boleh mengqasar sholat. Jadi sekarang bahasannya kedua tentang jamak. Al-jam'u baina sholatain, menjamak atau menggabungkan antara dua sholat. Jadi yang pertama tentang fi masru'iyatil jam'i baina sholatain wa man yubahu lahu dzalik.
disyariatkannya menjamak dua sholat dan siapa yang boleh melakukannya. Yubahu bisafar alladhi tasduru fihi sholat al-dhuhri wal asri. Dibolehkan seorang yang safar ketika dia boleh mengqashar sholat, maka boleh juga dia menjamak antara zuhur dan asar, wal maghrib wal isya, dan antara maghrib dan isya di waktu ihdahina, di salah satu dari keduanya. Jadi menjamak itu artinya menggabungkan sholat. Dan sholat yang boleh dijamak zuhur, asar, maghrib dan isya. Berdasarkan hadis Mu'adz, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk, ketika perang Tabuk, Nabi idza ta'ala qabla zayyi syamsi akhara. Kalau beliau berangkat sebelum matahari bergeser ke barat, misalkan jam 11 siang tempat kita, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur hatta yajma'uha ila al-asri sholihina jami'an. Beliau menjawabnya dengan asar, yaitu jamak takhir. Jadi kalau Nabi ketika perang Tabuk berangkat sebelum matahari bergeser ke barat, sebelum waktu zuhur tiba, sholat zuhurnya ditunda sampai nanti dijamak dengan asar, jadi jamak takhir. Wa idza ta'ala ba'da zayyi syamsi, apabila beliau berangkat setelah matahari sudah bergeser ke barat, sudah masuk waktu zuhur, sholat zuhur wal asr jami'an tsumma saf, maka Nabi menjamak zuhur, asar dan berangkat perjalanan. Wa kana yaf'alu mithla dzalika fil maghrib wal isya, Nabi melakukan hal yang sama untuk sholat maghrib dan isya. Hadis yang keluarkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disebutkan Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya menjamak sholat. Ini menjamak sholat ketika safar. Di ketika safar. Wasafarun akana sa'iran nazilan. Sama saja apakah orang yang safar tersebut sa'ir di atas kendaraan atau nazil atau singgah. Maka para ulama sebutkan musafir itu ada dua. Musafir yang sa'ir, yang dia di atas kendaraannya. Yang kedua nazil, singgah. Boleh jadi dia singgah sebelum tempat tujuan. Misalkan orang safar dari Bogor ke Surabaya, punya saudara di Jogja, singgah dulu di Jogja. Ini namanya musafir nazil, musafir yang singgah. Maka pendapat penulis fikih Muyassar, baik musafir yang safir atau nazil boleh menjamak sholat. Jadi boleh menjamak sholat, li'anna harus sotun yaitu qasis safar, karena itu salah satu keringanan ketika safar. Falam yu'tabar fiha wujudus sair kasairi ruqas, maka tidak dianggap adanya perjalanan sebagaimana rukhsah-rukhsah yang lain. Illa akan tetapi annal afdal lin nazil adamul jami'. Ini catatannya. Orang yang safar nazil yang utama tidak menjamak sholat. Maka terkait dengan hal ini ada khilaf di kalangan para ulama, musafir manakah yang boleh menjamak sholat? Pendapat yang pertama, semua musafir, baik sa'ir ataupun nazil, baik dia di atas kendaraan atau singgah di suatu tempat, boleh menjamak sholat. Ini pendapat penulis fikih biasa. Pendapat yang kedua, musafir yang boleh menjamak sholat ketika sa'ir, ketika di atas kendaraan. Adapun musafir yang nazil, yang dia singgah di suatu tempat, dia mendapati waktu sholat di situ, ya jangan menjamak sholat. Sholat tepat pada waktunya. Jadi sholat tepat pada waktunya. Dan ini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi musafir yang boleh menjamak sholat adalah sa'ir, nazil dan boleh. Kalau pendapat penulis fikih Muyassar, yang nazil lebih utama tidak menjamak sholat. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma' di Mina wa kana nazilan. Apa dalilnya? Nabi tidak menjamak sholat di Mina karena Nabi nazil di situ. Beliau singgah di Mina, beliau tidak menjamak sholat. Jadi beliau tidak menjamak sholat.
Dengan itu, kalau seorang dia safar, dia harus singgah di beberapa tempat sebelum sampai tempat tujuannya, dan dia mungkin untuk sholat tepat pada waktunya, jangan menjamak sholat, jangan menggabungkan dua sholat di satu waktu. Namun bolehkah dia kosor? Boleh. Kosor tetap dianjurkan. Jadi beda antara kosor dengan jamak tadi. Jadi kalau jamak untuk musafir yang nazim sebaiknya tidak. Wajibatu al-jamu li muqimin marid. Jamak ini juga boleh bagi orang yang enggak safar dalam kondisi sakit. Yang aku bitaknihi masyaqqah. Kalau yang dia tertimpa kalau enggak menjamak sholat kesulitan, maka jamak itu ilahnya adalah masyaqqah, sulit tepat pada waktunya. Beda dengan kosor. Kosor itu karena orang safar. Jadi kalau orang safar dianjurkan kosor dengan pengecualian 5 tadi. Tapi kalau jamak sholat boleh bagi musafir dan mukim. Maka orang yang sakit mungkin dan dia sulit apabila sholat tidak dijamak, sholat tepat pada waktunya, boleh menjamak sholat, tapi nggak boleh kosor. Misalkan orang sakit, sholat 2 asar dijamak, tapi tanpa kosor, jadi 4-4. Berdasarkan perkataan Abdullah bin Abbas, jamaah Rasulullah SAW baina dhuhri wal asr wal maghrib wal isya di Madinah. Rasulullah pernah menjamak antara dhuhur, asar, maghrib, isya di Madinah min ghairi khaufin wala matar, tanpa ada rasa takut atau turun hujan. Dan dalam riwayat yang lain min ghairi khaufin wala safar, tanpa ada sebab takut atau safar. Maka udzur yang tersisa ya sakit. Ketika Nabi sakit, maka Nabi menjamak dhuhur, asar, maghrib, isya. Dan Nabi SAW amara al-mustahadah, memerintahkan wanita yang istihadah, keluar darah selain darah haid, namanya wanita yang mustahadah, biljam'i baina sholatain, untuk menjamak antara 2 sholat. Jadi kalau wanita itu keluar darah terus menerus selain darah haid, maka dianjurkan baginya mandi setiap kali akan sholat. Dianjurkan. Namun wajib baginya wudu setiap kali akan sholat. Jadi kalau wudu hukumnya wajib, meskipun dalam hal ini tidak batal, tapi ya potensial batal karena darahnya keluar terus menerus. Ya, karena darahnya keluar terus menerus, maka setiap kali ingin melaksanakan sholat wajib wudu. Dan dalam hal ini Nabi SAW perintahkan untuk menjamak sholat. Misalkan wanita istihadah, maka antara dhuhur dan asar sudah masuk waktu dhuhur. Kalau dia mudah baginya mandi, mandi. Kalau nggak mampu mandi kedinginan terus, setiap sholat harus mandi, ya udah wudu saja. Tapi sudah masuk waktu sholat dan dijamak dengan asar. Berarti dhuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Meskipun nggak safar, karena status wanita istihadah sakit dan Nabi perintahkan untuk menjamak sholat. Wastihadah untuk namun minal marad, maka istihadah salah satu jenis sakit. Maka dikatakan kepada Ibnu Abbas dari hadis sebelumnya, lima fa'ala dzalik, kenapa Nabi melakukan hal ini? Kaila yukhrija ummatahu, supaya Nabi tidak yukhrija ummatahu, menyusahkan umat beliau. Maka ta'ala kibat insan masyarakat wa harajin ditarkil jam ijazah lahu al-jam, maka kapan saja seorang mendapati kesulitan kalau tidak menjamak sholat, maka boleh baginya menjamak sholat. Mari bengkana al-ma'ulan biwairil marad, apakah dia sakit atau karena udzur yang lain bukan sakit. Mungkin kana al-musafir, apakah dia mungkin atau musafir. Fa'inal adar allati tubihu al-jam'a aidan ghairu safar al-marad, di antara hal-hal yang membolehkan menjamak sholat selain safar dan sakit, al-matar al-kathir, hujan deras, al-ghazir allati yubilu fiha, yang membasahi baju sehingga mukallaf susah sholat, dalam hal ini sholat ke masjid. Yang kedua, al-waqtu wa tin, lumpur. Idza kana yusaqqu 'ala an-nas bisababi al-masjid, sehingga menyulitkan orang jalan ke masjid.
Yang ketiga ar-rih as-sadida, angin yang sangat kencang dan dingin. Allati tahruju 'anil adat, yang di luar kebiasaan dan unsur-unsur yang lain yang bagi mukallaf sulit untuk tidak menjamak sholat. Jadi sulit untuk tidak menjamak sholat. Dari pembahasan terakhir yang bisa kita sampaikan dalam kajian kita pada hari ini, batasan jamak yang disyariatkan, yang dituntunkan. Wahadul jam'il masru' huwa al-jam'u baina sholatil dhuhri wal asri wal maghrib wal isya. Maka jamak yang disyariatkan adalah zuhur, asar, maghrib, isya, binisbah lil musafir wa man fi hukmi, untuk musafir atau orang yang dihukumi seperti musafir. Wa kada al-jam'u fil hadri bisababil matar wa man fi hukmi, atau jamak ketika enggak sabar karena sebab hujan atau yang dihukumi dengan itu, yaitu misalkan anginnya sangat tinggi. Fayajuzu baina isya'ain wa dhuhrayn, maka boleh menjamak antara maghrib isya, zuhur, asar. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas sebelumnya. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Utsman melakukan hal ini. Karena ilah jamak itu sama. Ilah yang membolehkan menjamak sholat itu wujudul masyaqah, adanya kesulitan sholat tepat pada waktunya. Jadi inilah perbedaan antara jamak dan qasar. Adapun orang yang sabar, terkadang terpukul baginya, dia sulit sholat tepat pada waktunya, demikian juga dalam sabar, sehingga terpukul jamak dan qasar. Allah SWT, demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa atubu ilaik. Alhamdulillah.